Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Yazid Ar-Raqqasi berkata, ketika Abu Hurairah khutbah di atas mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Adam adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah menyatakan alasan uzurnya ada 3 macam. Yang pertama, hai Adam, andaikan aku tidak mengutuk orang-orang yang dusta dan membenci dusta serta mengancam siksa atasnya, dan telah menjadi putusanku akan mengisi penuh neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Niscaya aku memberi rahmat kepada turunanmu semuanya pada hari ini. 2. Hai Adam, sungguh aku tidak menyiksa turunanmu dengan api neraka, kecuali orang yang saya ketahui bahwa sekiranya aku kembalikan ia ke dunia, pasti ia akan kembali kepada kejahatannya dan tidak bertaubat. 3. Hai Adam, aku jadikan kau sebagai hakim antaraku dengan anak cucumu. Berdirilah kamu di dekat timbangan. Perhatikan apa yang terlihat padamu dari amal. Maka siapa yang lebih berat amal kebaikannya, meskipun hanya seberat semut, maka ahli surga. Supaya kamu ketahui bahwa aku tidak memasukkan ke dalam neraka kecuali orang yang zalim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya suratan amal itu ada 3. Yang pertama, suratan amal yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratan amal yang kedua yaitu suratan amal yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu suratan amal yang tidak ditinggalkan sedikit pun daripadanya. Adapun yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah akan mengharamkan padanya surga dan tempatnya di dalam neraka. Adapun yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa seorang terhadap Allah antara dia dengan Allah. Adapun yang tidak ditinggalkan sedikit pun, maka dosa seorang terhadap sesama manusia harus dibalas dan dikembalikan tiap hak kepada yang berhak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap hak harus dikembalikan kepada yang berhak pada hari kiamat, sehingga diberi kesempatan bagi kambing yang tidak bertanduk untuk membalas kambing yang bertanduk untuk menanduknya. Karena itu jika dosaku dengan sesama manusia, maka hendaklah diselesaikan dengan baik di dunia. Adapun kalau antara dia langsung dengan Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi mudah memaafkan asalkan mau bertobat. Sebab tiap hak sesama manusia harus dikembalikan.
Jika tidak dikembalikan di dunia, maka harus dibayar dengan kebaikan amal yang telah dilakukan nanti pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah kamu siapakah yang pailit dari umatku? Jawab sahabat, orang yang pailit atau bangkrut itu ialah orang yang habis bersih harta kekayaannya dan belum terbayar semua hutangnya sehingga tidak punya harta dan perkakas atau perabot rumah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut di antara umatku ialah orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan lengkap sembahyang dan puasanya, tetapi ia telah mencaci maki pada sisi sini dan menuduh pada si itu dan makan harta si ini dan menumpahkan darah si itu, maka semua orang yang dianiaya itu menuntut balas dan dibalas dengan hasanatnya, sehingga bila telah habis kebaikannya sebelum terbayar semua yang menuntut, maka dikembalikan dosa-dosa orang yang dianiaya itu dan ditangguhkan kepadanya, kemudian ia dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Atadruna manil muflis min ummati? Tahukah kamu orang yang bangkrut di antara umatku itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinar wa la mata'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa ya'ti qad syatama hadza wa ya'ti qad shamma hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa sapaka dama hadza wa daraba hadza fayaqtassu lihaza min hasanatihi wa lihaza min hasanatihi fa iza baniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Allah, semoga Allah memberi taufik untuk tetap pada bertobat. Muhammad bin Sirin berkata, awaslah, jangan sampai kau berbuat kebaikan kemudian kau tinggalkan, sebab tidak ada seorang yang tobat lalu kembali kepada dosanya bisa untung. Karena itu, yang telah tobat hendaknya mengingati selalu pada dosanya seakan-akan di muka matanya supaya tetap bertobat, banyak membaca istighfar dan mensyukuri nikmat Allah, hanya kepadanya dapat bertobat, juga memikirkan apa yang dijanjikan Allah daripada nikmat di akhirat bagi orang yang beramal soleh, supaya rajin beramal soleh dan menjauhi maksiat atau segala macam maksiat. Sadaqallahu